Di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dan ketika ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan dan ruang waktu untuk kita sama berhadir di halaman SMP Negeri 10 ini. Kemudian salawat dan salam mari kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nantinya kita mengharapkan syafaat di hari kemudian kelak. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 10, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, para staf KTU, yang kami sayangi dan kami cintai, anak-anak kami selaku siswa SMP Negeri 10 pada hari ini. Tentunya kami atas nama Palang Merah Indonesia Kota Tanjung Balai ucapkan ribuan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk memintakan kepada kami menjadi pembina upacara sekaligus nantinya akan melantik PMR Palang Merah Remaja yang ada di SMP Negeri 10. Perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami semua situasi yang ada sekarang di Kota Tanjung Balai, bahwa Tanjung Balai sekarang dalam keadaan krisis. Krisis apa? Krisis narkoba. Kenapa hal ini perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami sekalian? Karena ini sangat penting. Kita tahu bahwa Tanjung Balai ini adalah pintu masuknya narkoba. Hingga kalau daerah-daerah luar mengatakan bahwa sarangnya narkoba ada di Tanjung Balai. Sekarang yang ada di lembaga pemasyarakatan 80% semuanya adalah kasus narkoba. LP Pulau Sumardan sekarang sudah over kapasitas, hampir 500 penghuni yang ada di sana. Kalau dulu narkoba ini masuk dari Thailand, dari Malaysia, masuk ke Tanjung Balai, dari Tanjung Balai ditransit masuk ke Surabaya, Jakarta, dan seluruh beberapa bagian kota. Tetapi sekarang belakangan ini narkoba masuk ke Tanjung Balai, tinggal di Tanjung Balai, diedar di Tanjung Balai. Ini krisisnya narkoba. Kita tahu bahwa mafia narkoba ini cukup besar, tidak dapat terjangkau. Kita tidak katakan bahwa 10 aparat pemerintah itu, aparat kepolisian, aparat keamanan yang lain tidak bekerja, bukan. Kemarin 2 hari yang lalu baru ditangkap 16 kilo sabu-sabu, 350 butir ekstasi di Tanjung Balai Utara. Tetapi ini terus, makanya saya katakan tadi bahwa mafia narkoba ini cukup besar, tidak terjangkau, bandarnya itu tidak bisa dapat. Yang dapat hanya dibawa sampai ke 7 kali, hanya itu yang bisa didapat. Ditangkap, diproses, ada yang dihukum mati dan sebagainya, tapi ini terus berkelanjutan. Anak-anakku sekalian, kamu harus sadar bahwa kamu dimasukkan ke sekolah ini oleh bapak dan ibumu. Bagaimana mereka berjuang agar anaknya menjadi anak yang terdidik nantinya ke depan. Oleh karenanya anak-anakku, jangan kecewakan mereka, para orang-orang tua. Mereka berusaha, berupaya agar anak-anaknya ini menjadi anak bagi anak yang soleh, menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oleh karenanya camkan itu anak-anakku. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena kita sudah dalam keadaan krisis.
Bahkan sekarang sudah ada mulai anak-anak yang memakai lem kambing. Kita lihat sekarang ada di media sosial, di media elektronik, ibu kandung membuang bayinya ke dalam sumur. Ini gila nggak? Para begal yang ada sekarang di kota Medan, itu semua dari anak-anak mahasiswa. Itu semua mereka bisa lakukan karena mereka memakai narkoba. Bayangkan orang ditahan, dipukul, dibacok sampai mati. Secara logika kalau kita berpikir, tegakah kita berbuat seperti itu? Anak membunuh ayah, ayah membunuh anak. Semuanya itu akibat narkoba. Akibat adanya pil ekstasi, akibat adanya ada istilah pil koplo katanya, pil anjing gila kalau nggak salah. Kalau sudah dia telan itu, oleh karenanya untuk mengatasinya itu kepada anak-anakku sekalian, tekadkan niat kalian, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Kamulah generasi penerus kami nanti ke depan. Perlu saya sampaikan bahwa Bapak juga adalah ketua pemuda Pancasila. Di pemuda Pancasila ini sudah Bapak terapkan. Yang masuk anggota pemuda Pancasila harus dites urin. Apabila terindeksi positif, tidak dibenarkan masuk pemuda Pancasila. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan kepada anak-anakku sekalian, dari diri pribadi kalian sendiri, ingat itu. Dan kepada anakmu, para siswa yang laki-laki, jangan merokok. Karena inilah indikasi untuk bisa masuknya narkoba. Kalau kita sudah mulai merokok, mengisap rokok, sudah bisa nanti mengisap sabu-sabu. Mula-mula memang coba-coba, tapi akhirnya, dan kita lihat yang sudah kena narkoba itu, aduh ngerinya. Dia tidak sadarkan diri dan sebagainya, sakau dan sebagainya. Itu pesan saya pada anak-anak sekalian, anak-anak kami yang kami sayangi. Ingat itu perjuangan orang tua, ayah dan ibu. Mereka menginginkan anaknya supaya menjadi anak yang baik. Kalau ini anak-anak sia-siakan bagaimana perasaan seorang ibu dan ayah. Mereka setengah mati mencari kemana sana sini untuk anaknya. Makanya sering saya katakan kepada orang-orang tua juga, bahwa pendidikan ini bukan hanya tertumpu kepada guru yang ada di sekolah, tetapi ikut peran orang tua untuk membantu membina anak-anaknya. Karena kalau hanya tertumpu, dia kan sudah saya sekolahkan di sana, itu urusan guru. Inilah yang seharusnya bisa. Maka kadang kalau saya pertemuan dengan para orang-orang tua murid, ini sering saya sampaikan. Kadang-kadang mereka kan menganggap anak sudah disekolahkan di sana, itulah itu. Padahal peran orang tua juga masih penting. Kemudian kepada anak-anakku yang kami harapkan, bahwa kita tahu sekarang ini stunting itu sudah mulai sedikit-sedikit hilang. Oleh pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, sekarang diperketat. Bagi mereka yang ingin menikah, kalau dulu hanya cukup urus NA, jumpai kepala lorongnya, jumpai kuahnya, tuan kadi selesai menikah. Kalau sekarang cukup ketat. Datang dulu ke BKKBN, dilengkapi dengan segala surat, fotokopi ini, fotokopi itu dan sebagainya. Di sana nanti akan suntik stunting namanya. Di sana juga nanti akan dites urin, narkoba apa tidak. Begitulah pemerintah untuk menangkal adanya narkoba tadi. Tapi semua itu kembali kepada kita, diri pribadi kita sendiri. Kalau kita niatkan, kami yakin dan percaya bahwa semua dapat kita lakukan. Kemudian kita nantinya akan melantik PMR, Palang Merah Remaja. Perlu kami sampaikan di sini bahwa baru-baru ini Palang Merah Indonesia
Indonesia langsung telah mengadakan jambore namanya. Jumbara bagi PMI, jambore bagi pramuka. Kita telah mengirimkan para siswa, ada tingkat mula, itu tingkat mula dari SD. Kebetulan dari SD 8. Ada tingkat madya, itu dari SMP 12. Ada tingkat wira, itu tingkat SMA, itu dari SMA 3. Insya Allah dari seluruh Indonesia kumpul di Lampung 20 hari. Anak-anak yang kita kirim mendapat prestasi. Kami ingin bahwa di SMP 10 ini bisa berprestasi seperti itu. Setelah nanti kami melantik kepala PMR. Karena kadang-kadang orang berpikir kalau dia tahu bahwa PMI identik dengan donor darah. Bukan hanya donor darah. Donor darah tetap kita laksanakan. Tetapi di luar daripada itu, Palang Merah Indonesia punya Palang Merah Remaja. Ada KSR, POP Sukarela. Ada TSR, Tenaga Sukarela, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya tekankan, jauhi narkoba dan anak-anak laki-laki sekalian bahwa jangan sampai anak-anak merokok. Jangan kena temannya, coba-coba dan sebagainya, hingga nanti akan kecanduan. Ini sangat fatal anak-anakku. Ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.